Ya, terima kasih rekan-rekan media ya. Saya sebagai praktisi hukum untuk mengomentari dan mengikuti daripada sidang Saudara Ahmad Zoni, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, yang mana yang saya sampaikan terdahulu, Ahmad Zoni itu disidangkan secara Zoom. Nah, sebaiknya pada saat pemeriksaan saksi, kemudian bukti-bukti, dia dihadirkan secara offline, dan akhirnya hakim mengabulkan permintaan daripada Ahmad Zoni hukumnya untuk dihadirkan di persidangan. Memang untuk mengungkap sebuah fakta itu sebaiknya memang sidangnya offline. Nah, mengingat atau menyikapi tentang keluarganya, yaitu adik daripada Ahmad Zoni, menyampaikan atau membuat surat perlindungan hukum kepada lembaga perlindungan saksi dan korban, ya, yang mana artinya apabila memang Ahmad Zoni ini mengetahui sebenarnya siapa otak dari pelaku narkotika ini, maka dia sebaiknya memang harus diberikan izin untuk justice kolaborator dengan LPSK, agar supaya nanti bisa dia bebas dan dilindungi untuk mengungkapkan semua fakta-faktanya. Nah, ini menarik sekali. Kenapa? Dari awal juga kita sebenarnya sama-sama bagaimana kita memerangi narkotika ini, dan begitu juga para penegak hukum kita, ya kan? Kami juga sebagai praktisi hukum juga anti narkoba. Akan tetapi jangan dibuat sebuah hukum ini menjebak seseorang yang mana dia sebenarnya pemakai, tapi dia dijadikan sebagai pelaku. Nah, artinya pelaku mengedarkan, kemudian dengan pasal-pasal yang berat. Karena kita tahu bahwa sejak dulu dibuatnya undang-undang narkotika ini, itu kalau misalnya dia pemakai itu adalah korban. Yang mana menurut undang-undangnya dia harus direhabilitasi, bukan dipenjara, direhabilitasi. Nah, namun kalau misalnya dia ada persekongkolan jahat untuk melakukan pemasokan narkoba, kemudian penjualan, kemudian mengedarkan, nah itu memang harus dipenjara. Nah, di sini semua orang ya, semua barang siapa yang merasa rugi di dalam tindakan hukum yang dihadapinya boleh melakukan atau permohonan perlindungan hukum melalui LPSK, baik dia ataupun keluarganya. Yang mana nanti kalau dikabulkan, tentu ketika ini terbongkar dan siapa-siapa dengan fakta-fakta persidangan yang terlibat dalam hal ini, maka saya katakan bahwa mengapa kok bisa masuk barang ke dalam lapas, di mana pegawai-pegawai lapas pada saat itu? Atau ini memang sudah lama beredar yang seperti ini. Sekarang ini dimunculkan bahwa Ahmad Zoni dan kawan-kawan ditangkap sehingga si pemasok ini belum ditangkap, bahkan dijadikan DPO. Nah, ini jangan seperti ini. Maka di hukum acara pidana yang baru ini nanti, tolong DPO itu diberikan jangka waktu juga. Kalau bisa memang DPO itu, apalagi otak daripada pelaku itu duluan ditangkap. Jangan otaknya DPO, yang ditangkap yang kecil-kecil, ya pemakai, atau yang kecil-kecil lah, yang dapat dia satu gram atau satu apa yang kecil, tapi yang bertonton ini dilepaskan begitu. Jadi inilah yang sangat kita sayangkan dan kita dukung sebenarnya penegak hukum ini untuk melakukan penangkapan bandar-bandar itu. Kalau dibiarkan bandar-bandar itu ya habis kita semua, ya kan? Kepada penegak hukum, kepada kepolisian kita, bea cukai dan segala, oke lah kita selamat sekarang menerima uang, ya kan, dengan cara-cara yang haram. Tapi anak cucu kita nanti bagaimana? Ya kan, kita meninggal dunia mati, kita melihat anak-anak kita semua tuh terlibat narkoba, sedih kita kan begitu. Jadi saya pikir ini yang diambil langkah oleh saudara Ahmad Zoni, yaitu adiknya, mengambil permohonan perlindungan hukum untuk perlindungan saksi dan korban, itu sangat bagus sekali. Bah, kalau nanti menjadikan JC, hukumannya bisa ringan gitu, Bang? Gimana, Bang? Ya, penilaiannya? Ya, seharusnya kalau menurut peraturannya itu memang bisa diringankan, bahkan bisa 2/3 dari hukuman yang seharusnya dia dapatkan. Tapi itu kembali kepada hakim lagi. Nah, kalau sudah di persidangan ini kan kita semua serahkan kepada hakim. Hakim punya pemikiran sendiri. Hakim kan dipilih jadi orang-orang yang terbaik, ya. Jadi kalau menurut peraturannya, undang-undangnya begitu. Kalau orang menjadi justice collaborator kemudian diberikan izin, ya hakim nanti akan mempertimbangkan itu. Tapi jangan ketika dia sudah dapat izin ternyata memang dia pelakunya, itu juga kan makin berat. Dia akan makin berat. Jadi ini berhati-hati.
memang benar-benar faktanya dia yang mengalami, dia yang mendengar, dia yang melihat bahwa ada orang yang tidak ditersangkakan dan tidak ditangkap padahal dia adalah otak daripada pelaku tersebut. Bang, mengenai yang tadi Abang bilang, akhirnya kan majelis hakim mengabulkan permohonan Ahmad Zoni dan kawan-kawan terdakwa lainnya untuk sidang offline untuk Kamis nanti, untuk datang dari Nusa Kambangan ke Jakarta. Karena dari tim PH-nya Amar juga bilang sepertinya kayak dipaksakan. Amar tiba-tiba tertangkap dan langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Ini yang membuat PH-nya Amar merasa kecewa dan lain sebagainya. Akhirnya didatangkan. Abang menilainya seperti apa? Ya kalau itu kan dari awal saya sebagai praktisi hukum juga menilai untuk apa orang belum putus perkaranya tiba-tiba kok dikirim ke Nusa Kambangan. Ya kan sidangnya juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nusa Kambangan di Cilacap sana kan. Ya kalau kecuali sidangnya di Pengadilan Negeri Cilacap mungkin bisa saja ditahan di sana supaya nanti bolak-balik dia offline. Tapi ini dari Jakarta kemudian tiba-tiba pindah ke Nusa Kambangan. Ini sebenarnya harus kita lihat siapa yang memindahkan ke sana. Polisi kah, jaksa kah? Nah, kalau misalnya polisi, ya kan tentu bisa dilaporkan, ya kan ke pihak Propam atau pihak Irwasum, ya, atau Irwasda. Kalau di Polda Irwasda namanya, Propam, ya kalau misalnya di Polda itu juga, ya Propam, Kabid Propam. Kalau misalnya di Mabes Polri itu Kadip Propam, ya. Kalau nanti di kejaksaan ada namanya jaksa pengawas. Ada namanya komisi kejaksaan. Nah, laporkan aja ke sana. Kalau misalnya pihak keluarga Ahmad Zoni atau kuasa hukumnya atau Ahmad Zoni sendiri merasa dirugikan karena dikirim ke sana. Jadi ada prosedur atau tahapan-tahapan kemana kita harus melaporkan. Kita tidak bisa melakukan ini cuap-cuap saja di media, tapi harus ada tindakan surat untuk perlindungan hukum. Kalau memang itu merugikan daripada Ahmad Zoni, ya silakan buat laporan sesuai dengan prosedur yang ada. Tapi kalau memang sudah prosedur SOP dari Dirjen Lapas untuk memindahkan itu, tetap dilaporkan masih bisa juga, Bang? Ya makanya alasannya apa? Memindahkan itu kan tidak tanpa alasan. Harus punya alasan yang kuat. Kenapa dipindahkan? Sementara kan sidangnya di Jakarta Pusat. Dan ini bukan lagi artinya bukan lagi COVID. Kan begitu. Tapi dari yang Menteri kemarin ini pas yang Pak Agus itu bilang, karena ya Amar, ya walaupun masih diduga aktif mengedarkan dan menjual di sana. Itu yang akhirnya membuat Amar langsung dipindahkan ke Nusa Kambangan. Itu dari Menteri MIPAS, Bang? Nggak bisa. Ini kan harus dibuktikan dulu di persidangan. Orang belum bisa dikatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan. Siapapun, mau menteri, ya kan, mau kepolisian, mau nggak bisa. Artinya, oke, dia mengatakan seperti itu. Tapi nanti buktinya pada saat di persidangan ternyata tidak terbukti apa yang disampaikan dia. Mau nggak bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan? Nah begitu. Jadi semuanya itu adalah setelah putusan pengadilan yang ingkrah baru bisa dikirim ke Nusa Kambangan. Menurut saya begitu. Karena ini kan masih sidang. Sekarang akhirnya apa? Balik lagi. Hakim meminta supaya ini balik lagi. Malu nggak? Kan malu. Jadi artinya janganlah terus kita memvonis seseorang itu yang belum bersalah seolah-olah sudah melakukan. Ya kan? Rupanya kita ingat dulu kasusnya Pina ya, siapa? Peggy ya? Peggy. Ditangkap dari mana? Dari lapangan, mempermalukan keluarganya. Tapi akhirnya ketika pra peradilan nggak terbukti. Ini contohnya. Nah juga ini seperti itu. Jadi kalau sudah ini kan memang media di mana-mana ya. Kita harus mengedepankan rasa malu kita sebagai penegak hukum, kita sebagai hakim, sebagai jaksa atau sebagai kepolisian. Artinya jangan sampai nanti apa yang kita ucapkan itu ternyata tidak terbukti. Kan begitu. Makanya saya sebagai praktisi hukum ini memberikan saran dan masukan-masukan agar hukum ini kita tetap berjalan dengan baik dan kita sebagai pejabat atau sebagai penegak hukum bisa dipercaya dan dihormati para masyarakat kita begitu.